Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 9 tentang pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11026. Dan saya Wahyudri Nurhayati dengan NIM 2019-12-11-030. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori akuntansi di chapter 9, yaitu tentang pendapatan atau revenue. Oleh dosen Associate Profesor Dr. Sparta SEAK MECE. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Rosa Virginia Dara Aprili, yang kedua saya Wahyudri Nurhayati, dan yang ketiga ada Sylvia Novita. Next. Masuk ke pendapatan yang ditentukan. Sebelum kita masuk, apa sih definisi pendapatan itu? Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi sama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas, menurut kerangka AASB. Sedangkan secara umum, adalah elemen kunci dan akuntansi mendasar untuk melakukan kegiatan perusahaan, sehingga definisi ini penting. Kita tahu pendapatan ada hubungannya dengan kenaikan bruto dalam nilai aset dan modal, dan bahwa kenaikan pada akhirnya berkaitan dengan uang tunai. Untuk operasi utama bisnis, arus masuk kas dibuat terutama oleh produksi dan penjualan output dari entitas. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi dua aliran terhubung dengan operasi utama bisnis, yaitu fisik dan gejolak moneter. Dalam IAS 18 atau ESB 118, pendapatan didefinisikan pada ayat 7 yaitu memiliki karakteristik aliran. Pendapatan adalah arus masuk bruto
dari manfaat ekonomi selama periode yang timbul dalam aktivitas normal entitas ketika mereka arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan peningkatan kontribusi dari peserta ekuitas. Dalam kerangka IESB sendiri, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusun dan pengguna laporan keuangan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapat adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Nah, dalam bab ini, kita akan melihat mengenai sifat pendapatan yang berkaitan dengan definisi, pengakuan, dan pengukuran. Di Amerika Serikat, FASB mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu atau penyelesaian kewajiban, atau bisa juga kombinasi dari keduanya. Sama periode dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung, entitas besar atau pusat. Definisi IASB sendiri konsisten dengan definisi FASB yang di Amerika Serikat. Pendapatan berfokus pada arus masuk atau perangkat tambahan aset lainnya yang timbul dari operasi yang sedang berlangsung pada entitas besar atau pusat. Aset diterima atau ditingkatkan dengan pendapatan dapat mencakup kas, piutang, dan barang, serta jasa yang diterima dalam pertukaran barang dan jasa yang ditawarkan. Berbeda dengan pendekatan IASB sendiri, FASB membuat perbedaan antara pendapatan dan keuntungan, meskipun keduanya dimasukkan dalam laporan laba. Keuntungan adalah kenaikan aset bersih dari transaksi perifer atau insiden dan dari peristiwa lain yang mungkin sebagian besar di luar kendali perusahaan. Pendapatan berkaitan dengan operasi besar atau pusat yang sedang berlangsung. Namun, Martin telah menyarankan bahwa tampaknya ada alasan bahwa kenapa pendapatan dan keuntungan tidak harus Menurut ahli Patton dan Littleton, pendapatan menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan, sementara beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan, perilaku pendapatan. Sedangkan menurut Bedford, profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas, tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi. Operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi perolehan sumber daya uang, perolehan jasa, penggunaan jasa, penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, penyerahan jasa, distribusi sumber daya uang. Next.
Pendapatan mewakili aliran fisik dan moneter. Pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi. Pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan yang juga termasuk keuntungan dan timbul dalam aktivitas biasa. Contohnya adalah penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Seperti yang saya sebutkan tadi, Martin telah menyarankan bahwa tampaknya ada alasan bahwa kenapa pendapatan dan keuntungan tidak harus mengikuti aturan yang sama untuk pengakuan dan pengukuran. Pada dasarnya, keduanya merupakan kenaikan aktiva bersih dan karena itu mereka harus diperlakukan secara identik. Sebuah aplikasi dari prinsip ini dalam praktek dieksplorasi dalam aksi 9. Sehubungan dengan perlakuan keuntungan pada pengukuran dari properti yang dimiliki oleh trust property. Sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan, sebagaimana pula yang didefinisikan oleh IASC yang mendefinisikan pendapatan atau revenue sebagai unsur penghasilan atau income, itu terdapat pada ayat 17, 18, dan 19. Dari beberapa definisi yang telah tadi saya sebutkan, dapat dilihat karakteristik utama yang mendefinisikan pendapatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya aliran masuk atau kenaikan aset, inflows or other enhancements of assets, the amount of new asset received from customer, flow of funds from the customer, increases in economic benefit, gross increase in asset. Yang kedua, ada kegiatan yang mempresentasikan operasi atau aktivitas utama atau sentral yang berkelanjutan. Itu berbunyi activities that constitute the entity's ongoing major or central operation in the course of the ordinary activities, producing good, delivering good, rendering service, profit direct activities. Diperoleh dari pelunasan, penurunan, atau penggunaan kewajiban, atau settlement of liabilities, decrease in liabilities, gross decrease in liabilities. Yang keempat, karakteristik yang utama itu yang keempat ada dihasilkan dari suatu entitas bisnis, atau of an entity of an enterprise. Karakteristik yang kelima, hasil penjualan produk perusahaan seperti goods and service, product of the enterprise atau penukaran produk, exchange for the product. Karakteristik yang enam, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, seperti sales, fee, interest, dividend, royalties, and rent. Karakteristik yang tujuh, mengakibatkan kenaikan ekuitas, result in increase in equity, change owner equity. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah aliran aset yang masuk dalam jumlah rupiah kotor atau gross. Paton dan Littleton menyatakan bahwa pendapatan sebagai jumlah kotor diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Hal ini serupa juga dinyatakan oleh FASB bahwa yang dimaksud dengan jumlah kotor dalam kaitannya dengan pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa, from delivering goods atau rendering service. Kemudian IAI juga berpedoman pada ISC yang menyatakan jumlah kotor yang dimaksud sebagai jumlah pendapatan yang berupa penjualan, biaya, atau imbalan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
Definisi pendapatan sebagai kenaikan aset merupakan definisi dengan konsep aliran masuk, inflow concept of revenue. Konsep ini memiliki kelemahan karena pendapatan dianggap baru ada setelah transaksi penjualan terjadi. Dengan kata lain, pendapatan timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses selama satu periode atau siklus operasi. Kelemahan lainnya adalah definisi ini mengacaukan pengukuran atau measurement dan penentuan saat pengakuan timing dengan proses penciptaan pendapatan atau revenue generating process. Dan juga konsep ini memerlukan justifikasi mengenai mana aliran masuk yang merupakan pendapatan dan mana yang bukan. Next. Pandangan perilaku pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari aktivitas perusahaan. Prestasi bersih perusahaan. Pendapatan sama dengan prestasi, biaya sama dengan usaha, hasil yang cocok dalam laba sama dengan pencapaian bersih. Titik pengakuan harus ditentukan, peristiwa penting, akrual di seluruh proses penghasilan. Pandangan perilaku pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan muncul karena sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Semua kegiatan perusahaan merupakan bagian dari proses produktif. Dalam proses ini, sebuah titik untuk pengakuan pendapatan harus ditentukan. Pendapatan merupakan kenaikan nilai total aset atau penurunan nilai kewajiban dan modal selain investasi tambahan oleh pemilik. Peningkatan ini terjadi karena perusahaan melakukan kegiatan tertentu, dengan kata lain, ada karena kinerja oleh perusahaan. Pendapatan umumnya muncul karena entitas melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Seperti yang diucapkan Patton dan Littleton, pendapatan bukan hanya sejumlah uang, tetapi pendapatan menunjukkan prestasi perusahaan. Ini adalah ukuran kinerja kotor entitas sebagai keuntungan pembuatan bisnis. Ketika beban dilihat sebagai upaya perusahaan, maka pencocokan pendapatan dan beban hasil laba yang prestasi bersih dari perusahaan ini adalah pandangan dari perilaku biaya pendapatan dan laba. Dalam nada yang sama, Bedford menekankan bahwa pandangan operasional pendapatan dan laba, di mana laba didefinisikan dalam hal operasi tertentu yang dilakukan oleh entitas, bukannya semata-mata hasil dari penerapan metode akuntansi. Laba hanya muncul dari kegiatan tersebut yang disebut operasi bisnis. Dengan demikian, kenaikan tertentu dan penurunan nilai dikecualikan, seperti transaksi dari pemerintah, yaitu obligasi, hadiah, dan kontribusi, karena mereka tidak dianggap kegiatan usaha yang menghasilkan profit. Operasi bisnis umum yang ditentukan oleh Bedford adalah akuisisi sumber daya uang, akuisisi layanan, penggunaan jasa, rekombinasi jasa yang diperoleh, disposisi pelayanan, distribusi sumber daya uang. Sedangkan Myers berhubungan dengan konsep pendapatan dan laba untuk acara penting tertentu dan keputusan yang dibuat oleh para pengelola perusahaan. Dia menunjukkan keuntungan yang diperoleh pada saat pembuatan keputusan yang paling penting untuk melakukan tugas yang paling sulit dalam siklus transaksi lengkap. Namun, Myers juga menekankan bahwa peristiwa penting akan berada pada titik yang berbeda tergantung pada sifat bisnis. Misalnya, acara penting bagi produsen penjualan produk mungkin berbeda dari event penting untuk lembaga keuangan seperti membuat pinjaman. Meskipun inkonsistensi dalam praktek, teori kritis event Myers ini tetap berguna dalam membantu akuntan menentukan titik di mana pendapatan harus diakui.
Posisi ini menekankan bahwa semua pendapatan dan laba terjadi karena sesuatu perusahaan. Ini adalah pandangan perilaku pendapatan dan laba. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat keuntungan secara keseluruhan yang disebut proses produktif. Menerapkan operasi bisnis Bedford untuk sebuah perusahaan manufaktur, kita menemukan proses pendapatan yang nanti akan diilustrasikan. Berbeda dengan Myers, Patton dan Littleton berpendapat bahwa pendapatan dan laba bertambah sepanjang produktif proses, yaitu ada perubahan terus-menerus dalam nilai total aset dan modal perusahaan dalam melakukan kegiatan tertentu dalam proses. Definisi IFASB, pendapatan memperhatikan arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau pemukiman itu kewajiban, karena mengantar atau memproduksi barang, memberikan jasa, memperhatikan bahwa definisi tidak menentukan pendapatannya, hanya jumlah pendapatan yang dilakukan oleh kepada pelanggan. Next. Pengakuan pendapatan. Dalam perspektif sejarah, dilihat dari sudut pandang atau historis atau sejarah, konsep pengakuan pendapatan tercipta karena yang pertama adanya laba dan pendapatan ditentukan berdasarkan kenaikan kekayaan bersih perusahaan. Yang kedua, digantikan oleh gagasan bahwa laba dan pendapatan harus direalisasikan. Yang ketiga, dikembangkan menjadi prinsip pengakuan pendapatan atau prinsip realisasi. Yang keempat, perbedaan antara modal dan keuntungan muncul dari putusan pengadilan. Nah, bagaimana perusahaan menjalankan pengakuan pendapatan ini? Kapan perusahaan mengerjakan pengungkapan pendapatan? Jawabannya adalah pada dasarnya pendapatan merupakan salah satu bagian dalam laporan laba rugi, kecuali harga pokok penjualan, bobot operasi, bobot di luar operasi, dan pos luar biasa. Pengertian pengakuan pendapatan sendiri dalam akuntansi merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pendefinisian pendapatan wajib dipisahkan dari pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh sebab itu, secara konseptual, pendapatan hanya diakui jika memenuhi mutu keterukuran dan keterandalan. Mutu tersebut harus dioperasionalkan dalam wujud kriteria pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Pendapatan bisa direalisasi jika barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. Pendapatan juga bisa direalisasi jika aktiva yang diterima dalam pertukaran langsung bisa dikonversi menjadi kas atau klaim atau kas dengan jumlah yang bisa dikenal. Pendapatan dibuat jika entitas yang bersangkutan pada hakikatnya sudah mampu mengatasi apa yang harus mereka kerjakan untuk bisa mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya, yaitu jika progres pengerjaan laba sudah selesai. Ada 4 transaksi pendapatan yang sudah diakui dalam prinsip ini, yaitu pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan terhadap pelanggan,
Pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih. Pendapatan dari membolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui layak dengan berlalunya waktu atau saat aktiva itu diterapkan. Pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan. Next. Pada titik mana selama proses perolehan pendapatan dapat dicatat sebagai pendapatan karena ada apakah cukup bukti, ini masuk ke dalam materi kriteria pengakuan pendapatan. Selama ini sering ditemui beberapa pendapat yang mengasumsikan bahwa akuntansi berbasis akrual berhubungan dengan pencatatan pendapatan saja. Sehingga apabila kita belum mengakui adanya piutang, maka akuntansi kita belum akrual. Namun sebenarnya akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfokus pada pencatatan pendapatan saja, namun juga atas semua transaksi lain yang dilakukan oleh suatu entitas. Misalnya pencatatan transaksi beban. Terkait dengan pencatatan pendapatan, beberapa pendapat dalam diskusi menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebenarnya belum benar-benar menggunakan basis akrual. Nah, pengakuan pendapatan apa sih menurut standar akuntansi pemerintahan? Yang seperti apa menurut standar akuntansi pemerintahan dan menurut standar akuntansi keuangan? Menurut SAP atau standar akuntansi pemerintahan, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Timbulnya hak atas pendapatan dapat diartikan bahwa entitas telah memiliki hak atas suatu pendapatan namun wajib bayar belum melakukan pembayaran accrued, atau dapat juga berarti bahwa entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui pendapatan tersebut sehingga pengakuannya ditangguhkan atau deferred. Sehingga apabila dihubungkan dengan aliran kas, maka timbulnya hak atas pendapatan dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum diterima aliran kasnya maupun untuk mengakui pendapatan yang telah diterima aliran kasnya, namun belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan tersebut. Sedangkan pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan, pengakuan pendapatan terdiri dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen sesuai dengan PSAK nomor 23. Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK adalah di paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, adanya entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan handal. Kriteria pengakuan pendapatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai aset dapat diukur atau measurable, yang kedua
telah direalisasikan atau cukup pasti terrealisasi atau realizable. Yang ketiga, telah cukup terbentuk atau terhak atau earn. Cukup terbentuk dikaitkan dengan produk akhir atau dengan periode. Dan kriteria pengakuan pendapatan dapat dipenuhi ketika kegiatan dan transaksi dilakukan antara lain, kontrak penjualan disepakati, proses produksi secara bertahap, produksi selesai, penjualan, dan kas terkumpul. Next. Pendapatan sendiri diakui seperti dalam siklus yang terhubung di sini, yaitu yang pertama ada devising an idea, yang kedua ada making purchase example of inventories, yang ketiga receipt of order before commencing production, yang keempat ada commencing production, yang kelima progressively throughout production, yang keenam completion of production, yang ketujuh receipt of order after completing production, yang kedelapan delivery of good to customer, yang kesembilan ada receipt of cash. Berikut merupakan beberapa poin dalam siklus pendapatan atau siklus pengakuan pendapatan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Rosa Virginia Dara Aprili. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kriteria pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan didasarkan pada keinginan untuk informasi akuntansi yang relevan dan andal, di mana adanya keterukuran nilai aset, adanya transaksi, penyelesaian substansial dari proses penghasilan. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah pada saat menentukan dan pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, menjelaskan pengertian pengakuan adalah sebagai berikut. Pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan dan pelaporan suatu pos keuangan dalam laporan keuangan atau keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengukur dari dan atau ke dalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui.
yakni yang pertama definisi. Item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam 1 dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kedua, harus dapat diukur. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya, biaya historis, biaya sekarang ini, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang. Yang ketiga, adanya relevansi, di mana informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, reliabilitas, di mana informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diuji, dan netral. Kriteria pengakuan pendapatan juga dibagi menjadi nilai aset yang dapat diukur atau measurable, lalu telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi atau realize atau realizable, dan yang terakhir telah cukup terbentuk atau terhak atau earned, di mana cukup terbentuk dikaitkan dengan produk akhir atau dengan periode. Next. Next. Kerangka dari pengukuran pendapatan ini memberikan 2 kriteria untuk pengakuan pendapatan, di mana yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Atau pendapatan dan keuntungan telah direalisasikan, atau adanya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang kedua itu item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan, atau pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai. Atau secara singkatnya memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. Kedua kriteria di atas biasanya dipenuhi pada titik penjualan atau point of sale, yang seringkali terjadi ketika barang diantar atau ketika pelayanan diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukan agar dikatakan menerima manfaat, menyelesaikan semua yang harus dilakukannya dari pendapatan yang terkait.
Secara umum, pendapatan diakui ketika proses menghasilkan laba direalisasikan atau sebenarnya belum diselesaikan, atau selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara cepat. Pandangan umum menganggap bahwa pendapatan terjadi setelah dikuatkan dengan adanya transaksi penjualan dan realisasi pendapatan. Lebih penting dari proses terbentuknya pendapatan dan menginginkan pengakuan pendapatan pada saat realisasi. Realisasi berarti melaporkan pendapatan bila suatu transaksi pertukaran telah terjadi, di mana transaksi pertukaran ini menentukan saat pengakuan pendapatan dan jumlah yang diakui. Yang pertama menurut Belkowi, pendapatan diakui atas dasar yang pertama dasar akrual atau accrual basis, di mana pada dasar akrual ini pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi, pada akhir produksi, pada saat penjualan produk, atau pada saat penagihan penjualan. Pendapatan diakui pada periode terjadinya transaksi pendapatan. Jadi, dalam transaksi penjualan atau penyerahan barang dan jasa dilakukan walaupun kas belum diterima, maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Contoh jurnalnya yaitu pada saat diakui pendapatan yang ditandai dengan perpindahan pemilikan dari penjual ke pembeli, yaitu piutang pada penjualan, di mana piutang di debit, penjualan di kredit. Lalu yang kedua, pada saat kas diterima, yaitu kas pada piutang, kas di aset, kas di debit, dan piutang di kredit. Lalu yang kedua, berdasarkan diakui atas dasar kejadian penting. Pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi. Cash basis atau dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini berarti dengan penggunaan dasar tunai atau cash basis yang murni atau pure basis diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini berarti dengan penggunaan dasar tunai dan cash basis yang murni, pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. Di mana jurnalnya, jika pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima, jurnalnya itu kas pada penjualan, di mana kas di debit dan penjualan di kredit. Dari dua dasar pengakuan pendapatan di atas akan dijelaskan lebih terperinci seperti ini, seperti berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Hal ini sering disebut dengan point of sale atau titik penjualan. Pendapatan dari penjualan barang biasanya dianggap realisasi pada waktu produk yang dijual telah meninggalkan perusahaan dan diganti dengan suatu aset yang lain. Pada saat itu, harga jual disepakati, pembeli mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut, dan penjual mempunyai klaim atau tuntutan yang sah terhadap pembeli. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada sebelum penjualan atau saat penyerahan. Dalam situasi tertentu,
pendapatan dapat diakui pada saat sebelum penjualan atau penyerahan, di mana aktivitas pemerolehan pendapatan yang berhubungan dengan jangka waktu serta jumlah pendapatan yang harus diakui dalam proses atau aktivitas produktifnya. Dalam hal semacam ini, melaporkan pendapatan sebelum terjadinya penyerahan barang berdasarkan kontrak akan lebih bermanfaat. Misalnya kontrak jangka panjang, di mana dalam pengakuannya menggunakan metode presentasi penyelesaian atau kontrak selesai. Dan yang ketiga, pengakuan pendapatan pada saat sesudah penjualan. Pendapatan diakui setelah penyediaan jasa dan penyerahan barang itu benar terjadi. Namun dalam beberapa kasus, transaksi yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh pendapatan yang menyangkut ketidakpastian dengan penerimaan kasnya. Ada yang ketidakpastian yang besar dalam penerimaan kasnya membuat pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang dan jasa, yaitu yang pertama accrual atau accrual basis, di mana waktu pengakuan pendapatan pada saat penjualan, perlakuan akuntansi terhadap harga pokok produk atau jasa dibebankan kepada pendapatan pada saat terjadinya transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa. Lalu yang kedua, angsuran atau installment, di mana waktu pengakuan pendapatan pada saat terjadinya penerimaan kas. Pada umumnya, sebagian dari penerimaan kas diakui sebagai laba. Perlakuan akuntansinya ditangguhkan untuk dibandingkan dengan bagian dari tiap penerimaan kas dan biasanya dilakukan dengan menangguhkan laba. Lalu yang ketiga, pemulihan kas atau recovery cash, di mana waktu pengakuan pendapatannya terjadi pada saat penerimaan kas, tetapi di atas jumlah harga pokok atau biaya barang dapat dijual. Perlakuan akuntansinya ditangguhkan untuk dipertemukan dengan total penerimaan kas. Dan yang terakhir, metode kas, cash flow cash basis, pada saat terjadinya penerimaan kas adalah waktu pengakuan pendapatan. Sedangkan dalam pengakuan beban, semua biaya dibebankan sebagai beban ketika dikeluarkan. Yang terakhir, yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat penjualan khusus, di mana penjualan khusus atau konsinyasi mengakui pendapatan setelah konsinyor menerima pemberitahuan penjualan dan dilakukan pengiriman kas dari konsini. Next. Selanjutnya, pengukuran pendapatan berdasarkan IAS 18 atau AASB 118 tentang pendapatan, di mana pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam IAS 18 atau AASB 118. Yang pertama, ada sale of goods. Ya, yang dimaksud dengan penjualan adalah ketika produk telah diserahkan ke pembeli atau jasa telah diberikan, lebih mengacu pada substansi ekonomi transaksi daripada aspek legal, meskipun barang telah diserahkan ke pembeli. Jika resiko signifikan kepemilikan barang masih ditahan penjual, maka hal ini tidak termasuk penjualan dan pendapatan tidak diakui. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau mentransfer risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli.
Lalu yang kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Lalu yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang timbul terkait transaksi dapat diukur secara andal. Lalu yang kedua dari IAS 18 dan 118 ini ada rendering of service. Ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dapat diakui pada periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi ditanggap laporan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide setelah ini. Lalu yang ketiga, ada interest, royalties, dan dividen. Saya juga akan membahasnya di slide selanjutnya. Lalu pengukuran dan pengakuan pendapatan menurut SAK nomor 23, kemampuan dari akuntansi memberi suatu informasi yang baik dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan konsep pengakuan pendapatan dengan tepat sehingga membantu pemakai dalam mengambil keputusan. Standar akuntansi keuangan nomor 23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri, di luar dari pernyataan di atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dan peningkatan ekuitas bagi perusahaan dikeluarkan dari pendapatan. Saat menentukan pendapatan, diakui dapat ditinjau dari besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan, dapat diukur dan diprediksikan dengan normal. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23, paragraf 6, Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas-aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri, di luar pernyataan di atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan kenaikan ekuitas bagi perusahaan yang dikeluarkan dari pendapatan. Next. Selanjutnya penjualan barang. Titik penjualan umumnya merupakan titik yang paling tepat untuk mengukur dan mencatat pendapatan karena ketiga kriteria terpenuhi. Lalu, titik penjualan adalah ketika produk dikirimkan atau layanan diberikan atau ketika hak milik berpindah ke pelanggan.
Penjualan barang dalam hal ini barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan yang dibeli pengecer atau tanah dan properti kekayaan lainnya yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau mentransfer risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Lalu yang kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Lalu yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang timbul terkait transaksi dapat diukur secara andal. Next. Pengecualian untuk basis penjualan. Pengecualian ini untuk menggunakan titik penjualan adalah yang pertama, pendapatan yang diakui selama produksi, misalnya kontrak konstruksi. Lalu yang kedua, pendapatan yang diakui pada akhir produksi atau produksi adalah peristiwa penting dan penjualan terjamin. Lalu yang ketiga, pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan, atau metode angsuran dan metode pemulihan biaya. Sale of goods ini pengecualiannya yang pertama, pendapatan dapat diakui selama masa produksi, yaitu berdasarkan metode percentage of completion dalam IAS 18 dan ASB 118. Hal ini dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu dapat diukur secara andal dan adanya transaksi, yaitu kontrak. Penentuan percentage of completion dapat dilakukan dengan cara yang pertama, proporsi biaya kontrak dibebankan pada pekerja yang dilakukan sampai periode tertentu dibandingkan dengan total estimasi biaya kontrak. Lalu yang kedua, survei pada pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian fisik secara proporsional dibandingkan dengan kontrak pekerjaan. Lalu yang B, untuk pengecualiannya, pendapatan diakui di akhir masa produksi, yaitu jika peristiwa penting adalah pada saat produksinya dan penjualan setelahnya hanyalah sesuatu yang rutin, sehingga dianggap akan selalu terjadi. Lalu yang ketiga, pendapatan diakui pada saat kas diterima setelah penjualan dilakukan, yaitu pada penjualan dengan metode installment dan cost recovery. Metode ini menunjukkan bentuk konservatif pengakuan pendapatan dan penting karena kriteria pengakuan pendapatan pertama, yaitu measurability, dan ketiga, penyelesaian substansial atau tidak terpenuhi. Pembuktiannya adalah hanya berdasarkan kas yang diterima dari pelanggan. Next. Dan selanjutnya ada memberikan pelayanan atau rendering of service berdasarkan IAS 18 atau ASB 118
paragraf 20. Pendapatan jasa harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian dan diakui pada periode saat jasa diberikan. Ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dapat diakui pada periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi ditanggap laporan. Outcome transaksi dapat diestimasi secara andal jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lalu yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada saat pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul terkait dan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal. Next. Next. Selanjutnya ada bunga, royalti, dan dividen atau interest, royalties, and dividends. Bunga, royalti, dan dividen dapat diakui pada saat diterima, sehingga memenuhi ketiga kriteria pengakuan pendapatan. Namun, untuk beberapa item, dapat terjadi adanya pendapatan yang ditangguhkan. Contohnya pendapatan bunga di akhir periode akuntansi. Pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen diakui ketika yang pertama, dapat dikenali saat diterima atau ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Itu untuk beberapa item berlalunya waktu menandakan pendapatan yang telah diperoleh. Nah, dasar pengakuan pada paragraf 30, bunga ini merupakan effective interest method. Untuk royalti itu bias akrual sesuai dengan isi perjanjian terkait. Yang ketiga, dividen ketika hak pemegang saham untuk memperoleh pembayaran dibuat. Next. Untuk selanjutnya, perkembangan pendapatan, pengakuan, dan pengukuran. Proyek bersama, ini merupakan proyek bersama IASB atau FASB. Tidak adanya pengakuan pendapatan dan panduan pengukuran, serta kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan masalah, lalu transaksi pendapatan menjadi lebih kompleks. IASB dan FASB melakukan proyek kerjasama untuk membuat seperangkat prinsip-prinsip yang komprehensif dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan karena dilatar belakangi oleh yang pertama, literatur yang ada belum menyajikan dengan baik terkait transaksi pendapatan. Lalu transaksi pendapatan saat ini menjadi lebih kompleks, misal transaksi gabung barang, jasa, dan transaksi keuangan. Lalu adanya inkonsistensi antara IASB framework dan beberapa standar. Lalu selanjutnya, standar yang ada tidak menguraikan dengan baik transaksi yang melibatkan komponen, rencana pendapatan multi-elemen, dan yang terakhir FASB mengindikasikan tidak adanya pedoman tentang pengakuan pendapatan dan kurangnya konsep dasar untuk mengatasi isu-isu yang relevan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia. Terima kasih.
masih tentang perkembangan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Di sini Financial Accounting Standard Base dan International Accounting Standard Base mengusulkan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, entitas pelaporan harus mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana mereka timbul dan mengukurnya dengan nilai wajar pada tanggal mereka timbul jika keterjadian dan pengukurannya dapat ditentukan secara andal. Yang kedua, entitas pelaporan harus mengukur pendapatan yang timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya pada nilai wajar atas kenaikan atau penurunan tersebut. Atau dapat disimpulkan, IASB ini diusulkan itu 3 poin. Yang pertama, mengakui pendapatan pada saat timbul. Yang kedua, mengukurnya pada nilai wajar pada saat itu, dan yang ketiga mengukurnya ketika timbul dari peningkatan aset ataupun penurunan liabilitas pada nilai wajar perubahan itu. Poin-poin penting prinsip tersebut, yang pertama, pendapatan diakui ketika timbul, yang ditekankan pada aspek waktu, bukan terrealisasinya pendapatan. Yang kedua, pendapatan timbul dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pendapatan menggambarkan nilai wajar atau fair value, dan pengukuran harus dapat diandalkan. Next. Berikutnya, perkembangan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Di sini menghasilkan sebuah perubahan dalam penekanan. Yang pertama, pendapatan diakui pada saat timbul. Yang pertama, pendapatan diakui pada saat timbul, yang dimana sini mengubah penekanan dari realisasi menjadi ketepatan waktu. Yang kedua, pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset dan kewajiban, serta dari pemegang aset, yaitu dari pengukuran ulang. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dan pengukuran mencerminkan nilai wajar. Yang keempat, pengukuran harus dapat diandalkan. Next. Masih tentang perkembangan pengakuan dan pengukuran pendapatan, kesepakatan tentatif bahwa 2 kriteria harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan, yang dimana kriteria pertama itu perubahan aset atau kewajiban pasti terjadi, yang kita kenal sebagai kriteria elemen, yang terjadinya kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas tanpa melibatkan investasi pemilik. Yang kriteria kedua ada dari kriteria pengukuran, yaitu perubahan aset atau liabilitas dapat diukur dengan tepat atau andal. Di sini di kriteria pengukuran, yang pertama itu aset atau liabilitas diukur dengan sifat-sifat atau atribut yang relevan. Yang kedua, kenaikan aset atau penurunan liabilitas dapat diukur dengan reliabilitas yang cukup. Ada sedikit penekanan pada penyelesaian substansial dari proses pendapatan dan pada gagasan tentang realisasi yang diperoleh. Next. Berikutnya tentang pengukuran nilai wajar. Definisi pendapatan yang diadopsi dari International Accounting Standard Base bahwa pendapatan dapat mencakup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Beberapa standar di International Accounting Standard Base ini mengharuskan keuntungan dan kerugian, gain and loss, yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan dalam operating income atau dalam comprehensive income meskipun telah terrealisasi atau belum terrealisasi. Sebagai akibatnya, penyusun standar perlu memperhatikan bagaimana penyajian terbaik atas informasi ini dalam laporan keuangan. Di bawah model atribut pengukuran campuran, semua item diukur pada nilai wajar pada perolehan dan setelah itu dicatat sebesar biaya perolehan atau dicatat pada biaya perolehan meskipun beberapa pos selanjutnya diukur kembali nilai wajarnya. Di sini keuntungan dan kerugian itu harus diakui pada saat terjadi meskipun belum direalisasi. Next.
Berikutnya mengenai presentasi laporan keuangan. Di sini ada tentang dari proyek bersama antara International Accounting Standard Base dengan Financial Accounting Standard Base, yang dimana kesimpulan sementaranya itu laporan laba rugi tunggal yang mencakup semua di mana semua perubahan aset dan kewajiban akan diungkapkan. Yang kedua, realisasi bukanlah dasar untuk memasukkan item. Dan yang ketiga, pengungkapan terpisah kinerja, arus pendapatan, dan pengukuran ulang dari penyesuaian penilaian. Penjelasannya itu International Accounting Standard Base dan Financial Accounting Standard Base melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan di laporan keuangan. International Accounting Standard 1 memperbolehkan tetapi tidak mengharuskan single comprehensive income statement. Di sini yang pertama itu all-inclusive single income statement. Pada perubahan ini, semua perubahan nilai aset dan liabilitas disajikan dalam laporan laba rugi, di mana sebelumnya hanya beberapa hal saja yang dimasukkan. Yang kedua, realization is not the basis for inclusion of items. Dalam pengambilan keputusan, hal yang bersifat unrealized juga akan dimasukkan dalam pertimbangan pengambilan keputusan akibat dari adanya prinsip nilai wajar. Berikutnya, spared disclosure of performance and remeasurement, di mana laporan laba rugi akan dipisah antara arus pendapatan dan penyesuaian nilai. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas akan dijelaskan penyebabnya seperti performa perusahaan, kondisi ekonomi, ekspektasi pasar, dan lain-lain. Next. Berikutnya kita masuk ke masalah untuk auditor. Di sini masalah utama adalah pernyataan pendapat yang berlebihan oleh manajer, yaitu manajer menyatakan bahwa niatnya adalah untuk menipu pengguna, terus untuk melebihkan bonus, mengelola penghasilan, terlalu optimis, dan tipuan. Resiko penyajian pendapatan yang terlalu besar atau overstatement terjadi jika transaksi atau kejadian yang mendasari pencatatan pendapatan belum terjadi atau tidak dikenakan terhadap entitas. Yang berikutnya di sini jumlah pendapatan tidak dicatat dengan tepat. Pendapatan untuk periode tersebut terkait atas transaksi untuk periode akuntansi yang akan datang, di mana overstatement ini menjadi masalah yang lebih besar daripada understatement dan perlu mendapat perhatian lebih dari auditor karena lebih didorong oleh usaha manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dan adanya usaha untuk menutupi kondisi yang sebenarnya sehingga overstatement sulit terdeteksi. Masalah berikutnya, terdapat bias dalam akuntansi di mana auditor akan lebih dipertanyakan apabila mengalami kegagalan dalam mendeteksi kesalahan yang mengarah ke pendapatan yang overstate daripada yang understate. Kemudian masalahnya ada temuan dari United States Public Company Accounting Oversight Board bahwa salah saji material laporan keuangan sering berasal dari kesalahan laporan pendapatan. Masalah yang berikutnya, Review Hart, Krezu, dan Langsam berpendapat bahwa lebih dari setengah penipuan soal keuangan itu melibatkan overstatement pendapatan. Berikutnya dapat menjadi masalah yang sulit untuk transaksi yang rumit dan atau ketidakpastian signifikan mempengaruhi penentuan penilaian transaksi secara substansial sehingga auditor bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer terkait eksistensi dan nilai pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Dan yang terakhir itu untuk temuan dari Public Company Accounting Oversight Board bahwa seringkali deefisiensi kinerja perusahaan audit atas prosedur audit adalah terkait dengan akun pendapatan. Dan masalah utama yang kedua itu resiko pengungkapan pendapatan yang tidak akurat. Next. Ringkasannya atau sumarinya dari chapter ini, yang pertama, masalah yang berkaitan dengan definisi, pengukuran,
dan pengakuan pendapatan. Kemudian ada poin pengakuan kritis. Berikutnya tentang kriteria pengakuan pendapatan. Keempat, pengukuran pendapatan. Kelima, panduan yang diberikan oleh pembuat standar. Yang keenam, proyek dan perkembangan saat ini. Dan yang ketujuh itu masalah untuk auditor. Next. Di sini ada istilah dan konsep utamanya. Yang pertama mengenai pendapatan, terus ada pandangan perilaku pendapatan, proses penghasilan, kriteria pengakuan pendapatan, titik penjualan, nilai wajar dan penjualan barang, serta penyerahan jasa. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.